Ustazah Maunya disebut Bung sama Mansur. Ustazahnya di Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyil mutalazimin ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin, hari ini saya tampil beda dengan yang lain. Yang lain pakai celana, sepatu, saya pakai sarung. Kearifan lokal dan ini sebuah ikon punya bagi saya. Sarung ini satu lebih ISIS itu garis. Yang kedua lebih praktis dan yang ketiga lebih cepat. Kalau Pak Gotas berapa menit bedanya cukup lama. Buka sabuk, buka kancing, buka sleting, memotongkan celana. Saya sudah mulai, Pak Gotas mulai. Nah, ini kita pakai sarung. Ini ya sebuah ikon bagi kami dari Nahdlatul ya, Nahdlatul Ulama yang tentunya sebagai jamiah yang punya komunitas besar dan berada di mana-mana, termasuk ada di PKS, ya, ada di mana-mana, termasuk di PDI, termasuk di mana-mana. Ya. Dan yang saya tahu, depan saya di Satori, mungkin itu dulu. Ya, ada di PKS, tidak apa-apa, silakan. Ya, dan sahabat-sahabat saya banyak yang saya lihat semuanya adalah basic dari ulama. Dan saya dengar doa tadi yang dibacakan juga doa yang sangat-sangat NU gitu lah. Ya, termasuk yang Aidin saya tahu persis beliau juga NU gitu kan. Ya, baik, dari saya untuk sosok bupati ke depan. Di sini disebutkan pada tahun 2018, tapi Pak Gotas sedang di 2016. Ya. Jadi apakah apa yang diinginkan Pak Gotas ini akan tercapai 2016 atau 2018 tadi, kita lihat nanti perjalanan seperti apa. Yang pasti calon bupati ke depan harus orang yang punya kompetensi yang tinggi, kompetensi individual, orang yang kuat sebagai orang yang punya nilai-nilai kenegarawanan supaya tahan banting, tidak mudah tersinggung di dalam titik orang lain. Bung saya acara 100 hari meninggalnya Pak Deddy Supardi almarhum Bupati Banjar sebagai seorang yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Tentu dalam Islam orang sudah mati itu tidak boleh sebutkan kejelekan, disebut taksir mayit. Saya sebut kebaikan. Ya tentu Pak Gotas tidak usah tersinggung kalau Pak Gotas terus marah-marah. Maksudnya begitu. Jadi kenegarawanan ini penting, kompetensi individual, sehingga tahan banting dan kemudian tahan kritik. Karena sesungguhnya kritik itu sangat baik, selagi kritiknya kritik untuk membangun, bukan kritik untuk menjatuhkan. Dan saya kira rakyat Cirebon itu kan karakteristiknya satu, ya, apalagi orang NU sangat satu, namun sangat hati-hati, tidak mungkin ada seorang yang sifatnya untuk menjatuhkan, tapi kita. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi leadership kepemimpinan. Ini sangat penting. Ya. Tentu saya sepakat tadi dengan Kang Mahfud, ya, atau kata yang sepakat sama. Ya. Iya, ini harus seorang yang hafid. Orang yang hafid itu termasuk orang yang bisa menjaga muru'ah. Muru'ah itu adalah nilai-nilai diri, sehingga bagaimana kepemimpinannya betul-betul kepemimpinan transformatif, kepemimpinan yang betul-betul semuanya untuk kepentingan rakyat Kabupaten Cirebon. Jadi
mindsetnya jangan punya mindset saya jadi bupati, saya berkuasa, wilayah saya luas, maka semuanya tentu saya yang punya kuasa secara otoriter. Tidak bisa seperti itu. Sebab bupati ke depan juga harus merubah mindset bahwa sebagai seorang bupati harus bisa berpikir untuk mensejahterakan seluruh rakyat Kabupaten Cirebon dari ujung timur sampai ujung barat. Kemudian saya barusan tadi malam kasih angkat Pak Bob, ketemu dengan orang-orang, ternyata orang-orang di timur sekarang sudah semangat kembali untuk berjuang bagaimana mereka ingin merdeka, dalam artian bagaimana membuat dan membangun wilayah itu. Jadi kalau mindsetnya ini wilayah kekuasaan, maka tentu bupati jangan rela. Tapi kalau berpikir dan mindsetnya bagaimana rakyat Cirebon bisa sejahtera dengan dimekarkan umpamanya akan lebih mendekatkan pelayanan, akan lebih baik untuk cepat mensejahterakan rakyat, tentunya tidak ada masalah. Ini yang saya maksud adalah bagaimana kompetensi kepemimpinan. Kemudian juga kompetensi yang lain banyak sekali, ya. Individualnya harus kompetensional, kemudian kepemimpinannya, kemudian profesionalismenya juga harus kompetensional. Ini syarat mutlak ke depan. Ya, Cirebon harus lebih cerdas, dan saya yakin masyarakat Cirebon sudah makin cerdas. Dan tolong kecerdasan masyarakat Cirebon ini jangan ditutupi dan jangan sampai dibodohi, sebab ini akan membunuh karakter kita selaku rakyat. Untuk bagaimana semua itu tadi yang saya sampaikan bisa, ya, saya sudah sering menyampaikan, tentunya sering, dan Pak Wagub juga sudah pernah mendengar, dan saya yang lain juga pernah mendengar. Saya pernah menyampaikan dalam berbagai event. Syarat menjadi pemimpin di Kabupaten Cirebon, yang pertama harus as-sidqu, jujur. Jujur itu akuntabel, jujur itu kredibel ya, atau integratif lah, gitu, seperti itu. Jadi harus punya integritas yang luar biasa, ya. Sehingga Bupati Cirebon ke depan, ya, kita sering di mana-mana bahwa Cirebon kota wali, bahwa kita punya peninggalan sejarah hebat, tetapi kemudian, ya, nilai-nilai kewalian yang ada di Cirebon hanya sekedar ikon yang digembar kemana-mana, tetapi tidak menjadi tahapan-tahapan pembangunan Cirebon ke depan betul-betul ada feedback dengan kota walinya itu. Ini yang perlu dipikirkan kita ke depan. Nah, jadi harus asidku, jujur, dimanapun harus jujur. Kalau pemimpin jujur, rakyat jujur, semua komponen masyarakat jujur, sudah jujur, maka insya Allah Cirebon itu aman. Ya, kenapa negara ini tidak aman? Banyak koruptor di mana-mana. Ya, lagi-lagi ada OTT, operasi tangkap tangan, ya, sampai sekjen Mahkamah Agung digeledah sampai. Nah ini kan karena adanya ketidakjujuran. Kalau semuanya jujur, KPK bisa dibaca. Ya, karena sudah jujur semua. Nah ini, jadi kita harus jujur, ya, harus jujur. Ini jujur ini biasa dikenal, kalau Kang Jun nyebutnya kredibel lah gitu. Kemudian al-amanah, ya, akuntabel. Ketiga, harus adalah proporsional. Bagaimana seorang pemimpin di Kabupaten Cirebon bertindak, bersikap, dan memilih Kabupaten Cirebon dengan proporsional. Bahasa orang-orang NU, wadu'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut adalah. Adil itu bukan sama, ya, bukan sama, tapi proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ini kepentingan rakyat, maka berilah untuk rakyat. Ini haknya rakyat, maka berilah untuk rakyat, agar Cirebon ke depan lebih sejahtera dan lebih baik. Ini proporsional. Kemudian berikutnya yaitu tasamuh, nilai toleransi harus terbangun dengan baik
dalam sosok Bupati 2013 yang akan datang. Apa tasawuf? Toleran. Jangan selalu berpikir ke belakang. Sudah dulu jadi bupati, hari ini masih bicara Anda pendukung saya dan Anda bukan pendukung saya. Kau masih bicara soal pendukung atau bukan pendukung pada waktu pilkada sudah duduk di lantik. Semua rakyat Cirebon adalah rakyatnya Pak Bupati. Di pemikiran macam ini harus ditanam pada sosok-sosok bupati ke depan. Sebab bahaya melihat kumuh saja di sebuah desa. Kalau sudah dilantik masih berbicara pendukung dan pendukung, pelayanan masyarakat dibedakan karena yang satu pendukung, yang satu bukan pendukung. Nah, outputnya. Nah ini, jadi ke depan siapapun yang masuk kriteria sosok bupati ke depan harus menjadi bupati yang punya nilai tasawuf yang tinggi. Bahwa pendukung dan pendukung itu proses politik pilkada setelah dilantik berhenti bicara pendukung atau bukan pendukung. Yang ada aku bupati dan bapak semua adalah rakyatku yang harus kita bimbing, harus kita bina ke masa yang akan datang Cirebon lebih baik. Itu tasawuf, toleran. Ini baru kembangkan banyak toleran yang lain. Nah, kemudian juga harus bersikap tawasul. Ya, tawasul itu bersikap tengah. Ya. Kalau dulu saya pernah ada lagu dangdut itu Pak Teguh Nurdin, terlalu panjang jangan, dan apa? Terlalu pendek jangan. Tapi yang sedang ini namanya tawasul. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah gitu. Ini harus betul-betul tertanam pada sosok seorang pemimpin Cirebon di masa yang akan datang. Jadi punya nilai tawasul. Sedang ekstrim kanan tidak, sebab itu juga akan menjadi masalah besar di kita. Sama ekstrim kiri juga tidak. Pokoknya tawasul, jalan tengah saja yang baik. Dan yang terakhir adalah istiqomah, konsisten. Kalau semua ini dijabarkan, ini pas dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq, apa yang disampaikan oleh Kiai Gokas. Amin. Sesungguhnya semuanya akan menjadi jago. Ya, tadi harus punya beras, ya, harus eksis, harus akas, bergas, waras. Ini ya jelas. Ya, semuanya akan terakumulasi satu dengan yang lain, akan menjadi sebuah kristal yang bagus ke depan. Kabupaten Cirebon dipimpin oleh sosok yang terpenuhi hal-hal tersebut. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.